Kawan-kawan, ada banyak pertanyaan yang masuk melalui DM saya ya, dari berbagai eh, medsos yang saya punya tentang takdir. Jadi eh, ada banyak pertanyaan yang masuk dan kemudian saya mengumpulkan berbagai pertanyaan tersebut dan di tempat yang tertinggi itu adalah salah satunya adalah tentang takdir. Inti pertanyaannya begini, apakah takdir bisa dirubah? Ketika saya pun mengatakan ini, mungkin sebagian besar Anda yang menonton tayangan ini ya, pun ada berpikir demikian atau paling tidak pernah berpikir demikian. Ini sebetulnya pertanyaan yang klasik juga, yang banyak dipertanyakan oleh bahkan saya pun dulu juga mempertanyakan hal seperti ini. Oke ya, eh, pikiran kita memang cenderung berpikir bahwa apa yang terjadi di masa depan nanti dapat kita baca di hari ini. Prediksi-prediksi masa depan adalah satu hal yang pasti yang bisa kita baca melalui analisa-analisa kondisi di masa lalu ataupun mungkin dari berbagai macam tanda-tanda alam atau mungkin sebagian besar Anda yang mempunyai kemampuan serayang ya, membaca simbol-simbol seperti saya juga adalah seorang praktisi yang melakukannya dengan membaca simbol-simbol tarot. Ya. Tapi bagaimanapun juga masa depan itu adalah berbagai macam kemungkinan acak, bukan suatu hal yang pasti. Saya ambil contoh sederhana. Di tahun 2008 itu terjadi krisis moneter atau krisis ekonomi global dunia. Sebetulnya tanda-tanda krisis ini sudah terbaca oleh pakar-pakar ekonomi sebelumnya ya, melalui analisa-analisa kondisi ekonomi sebelumnya ya. Tapi mereka tidak memperkirakan bahwa ternyata setelah kejadian itu begitu besarnya efeknya, begitu besarnya hal yang terjadi, begitu besarnya krisis yang terjadi. Pada waktu itu perusahaan dunia yang bangkrut, hingga kemudian efeknya adalah banyak juga manusia yang kehilangan pekerjaan, bukan hanya ribuan atau mungkin juga bahkan ratusan atau mungkin juga bahkan miliaran di dunia. Seluruh orang di dunia ini kehilangan pekerjaan, yang bekerja pada waktu itu. Dengan demikian pun beberapa negara juga ada yang bangkrut. Untung saja Indonesia termasuk negara kuat, karena kebetulan sampai di saat sekarang ini pun secara menyeluruh Indonesia itu adalah mempunyai perusahaan-perusahaan rakyatnya ya, mempunyai perusahaan-perusahaan rumahan atau bisnis-bisnis rumahan atau perusahaan-perusahaan pinggir jalan. Ini yang memperkuat perekonomian kita Indonesia sampai saat sekarang ini. Hal ini kemudian yang disebut hindsight bias. Ini diperkenalkan dalam buku yang berjudul The Black Swan yang diciptakan oleh, kalau nggak salah namanya, Nassim Nicholas Taleb. Kalau saya salah tolong dibenarkan di kolom komentar ya. Seorang Australia yang berperanakan atau berdarah Arab. Ya. Diceritakan di buku itu bahwa pada waktu itu dunia ini percaya hanya ada satu angsa atau satu jenis angsa berwarna putih. Tapi ketika itu, suatu ketika ditemukanlah sekawanan angsa berwarna hitam. Ketika hal ini kemudian di-share dunia terkejut. Nah, ini disebut dengan insight bias ya. Apa yang kita baca saat sekarang ini yang kemudian terjadi di masa depan itu adalah berbagai kemungkinan acak. Oke ya. Oleh sebab itulah kemudian dalam suwung tidak ada takdir pasti. Kalaupun bisa kita membaca atau menganalisa kondisi-kondisi sebelumnya yang terjadi, ataupun dari bacaan-bacaan melalui tanda-tanda alam, simbol-simbol seperti yang saya lakukan dengan menggunakan simbol tarot misalkan, adalah suatu kemungkinan acak. Dan apabila kita menemukan dari apa yang kita lihat sekarang ini, apa yang kita analisa sekarang ini, bahwa nanti akan terjadi kemungkinan yang jelek atau kemungkinan yang buruk, maka kita mesti merubah
pola yang sudah kita lakukan sehari-hari sebelumnya. Dengan merubah pola berpikir misalkan, dengan merubah pola beraktivitas misalkan, dengan merubah bila perlu pola bernapas pun kita rubah, atau pola makan kita rubah. Ya, untuk memperkecil kemungkinan buruk yang akan terjadi nanti di masa depan. Maka dalam suwung tidak ada takdir pasti. Yang ada adalah kemungkinan yang terjadi nanti bisa kita rubah di saat sekarang ini. Apabila kita bisa berubah suatu kondisi baik di saat sekarang ini untuk membuat kita menjadi lebih baik nantinya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Saya Yudis Jawe, suwung sajalah.